Kisah Abu Mahzurah muazin pertama kali di Masjid Al-Haram yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Mahzurah, nama aslinya adalah Aus bin Mughirah al-Jumahi. Dalam riwayat lain, Aus bin Rabi'ah bin Mi'yar bin Arij bin Sa'ad al-Jumahi atau Aus bin Mi'yar bin Lauzan al-Jumahi. Di riwayat lainnya lagi, bahwa namanya adalah Samrah bin Mi'yar atau Salma atau Salman bin Mi'yar. Namun, beliau lebih dikenal dengan nama Abu Mahzurah. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Tabakat Al-Kubra, terjadi berbagai perselisihan dalam penentuan nama beliau dan ayahnya dalam kalangan para sejarawan. Hal ini disebabkan entah adanya kesalahan kepenulisan, atau kesalahan dalam pendiktean. Sehingga, tak dapat dipastikan ketepatannya hingga sekarang. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang nama aslinya. Satu riwayat mengatakan bahwa nama aslinya adalah, sedangkan riwayat lain mengatakan. Dalam sejarahnya, tidak dicatat sejarah jelas, beliau lahir dan besar di mana. Hal ini tentu dikarenakan sedikitnya informasi yang diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kiprah beliau mulai terlihat, tak kala terjadinya Fathul Makkah. Kisah tentang bagaimana beliau terpilih menjadi muazin diceritakan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya dan Tabakat Ibnu Sa'ad. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya berhasil membebaskan kota Makkah dengan melalui jalan damai. Lalu, beliau menyuruh Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Hal ini disebabkan, pasukan umat muslimin memasuki Makkah pada saat menjelang zuhur, sebagian pemuda Quraisy yang masih belum lapang dada untuk menerima Islam, menirukan suara Bilal. Mereka marah dan bermaksud mengejeknya, dengan menirukan seruan azan tersebut. Sampai salah seorang pemuda yang bernama Abu Mahzurah al-Jumahi meniru-niru azan Bilal, pemuda 16 tahun itu termasuk orang Quraisy yang paling merdu suaranya, hal ini sudah menjadi buah bibir di sana. Maka, ketika dia mengangkat suara dan menirukan lantunan azan Bilal untuk mengejeknya, beberapa orang mengetahui siapa pelakunya, perbuatannya ini membuat geram mayoritas dari para sahabat kala itu. Terlebih lagi, saat itu psikologi para sahabat lagi keras-kerasnya, sebab berada dalam posisi perjalanan pulang dari medan perang Hunain, perang melawan kaum Badui dari suku Hawazin dan Sakif pada bulan Syawal tahun 630 atau 8H. Peperangan itu terjadi di sebuah jalan dari Mekah ke Taif, daerah kecil yang bernama Hunain. Di saat suasana hampir pecah menjadi pertikaian atas ulah Abu Mahzurah dan teman-temannya yang tertawa di atas lembah, Nabi Muhammad SAW justru sangat tenang dan tersenyum, mendengar lantunan suara yang nyaring dan merdu dari sana. Setelah Bilal menyelesaikan azannya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk menghadirkan sekelompok remaja pembenci Islam itu di hadapan beliau, lalu, dikumpulkanlah semua remaja itu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Semua pemuda itu dalam keadaan takut dan mengira akan mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan tidak bermoral mereka barusan. Rasulullah SAW memerintahkan satu persatu dari mereka untuk melantunkan azan. Lalu, tibalah giliran Abu Mahzurah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Mahzurah untuk mendekat. Beliau mendudukkan tubuh Abu Mahzurah di antara kedua tangan beliau. Lalu, beliau melepas penutup kepala Abu Mahzurah, dan menyentuh ubun-ubunnya dan berdoa. Ya Allah, berkahi dia dan tunjukkanlah ia pada Islam. Doa ini diucapkan oleh Rasulullah SAW 3 kali. Kemudian, beliau memerintahkan Abu Mahzurah untuk menjadi muazin di Mekah, namun, Abu Mahzurah menolak karena belum hafal, maka Nabi Muhammad SAW menalkinkan, mendiktekan kalimat azan padanya, berikut juga iqomahnya. Pengalaman menakjubkan ini membuat Abu Mahzurah yang sebelumnya membenci Rasulullah SAW, menjadikannya cinta pada beliau. Seiring berjalannya waktu, hatinya kian hari dipenuhi dengan kerinduan pada Nabi Muhammad SAW dan tidak menyisakan ruang untuk lainnya. Abu Mahzurah mengatakan, demi Allah, hatiku terasa dipenuhi keimanan dan keyakinan. Dan aku meyakini jika ia, Muhammad, adalah utusan Allah. As-Suhaili dalam Ar-Raud Al-Unfujuz, 7 hal, 239. Bukti kecintaan itu dapat terlihat, ketika bagaimana Abu Mahzurah menjaga dan mengkultuskan rambutnya, yang pernah disentuh oleh tangan mulia Rasulullah SAW, hingga akhir hayatnya. Abu Nuaim dalam kitab Marifat al-Sahabah juga menuliskan,
sejak kejadian itu, Abu Mahzurah tidak pernah memangkas rambut yang ada di area ubun-ubunnya. Hingga diceritakan, jika panjang rambut miliknya, terkepang dan menjuntai setengah badannya. Abu Mahzurah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memotong rambut ini, sampai aku mati." Dalam kitab Al-Sifa bi Ta'rif Hukuk Al-Mustafa, karya Qadi Iyad disebutkan bahwa Sofiyah binti Najda R.A., istri Abu Mahzurah, menceritakan, Abu Mahzurah mempunyai rambut panjang di area ubun-ubunnya. Jika ia sedang duduk dan menjuntaikan rambutnya, maka rambut tersebut tentu menjulur menyentuh tanah. Kami berkata padanya, "Tidakkah engkau mencukurnya?" Namun ia menjawab, "Aku tidak akan pernah menggunakan sesuatu yang membuatnya terpotong. Sebab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyentuhnya dengan tangan mulianya." Dalam Siyar Alam Al-Nubala, volume 3 halaman 117, Al-Zahabi menceritakan jika Abu Mahzurah adalah sosok sahabat dan muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memiliki suara merdu yang nyaring, dan ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi muazin di Baitul Haram, Makkah. Jadilah Abu Mahzurah orang pertama yang mengumandangkan azan, setelah Rasulullah meninggalkan Makkah menuju Madinah. Beliau terus menjadi muazin di Masjid Al-Haram, hingga akhir hayatnya. Dan beliau juga dimakamkan di kota Makkah, kemudian, posisi muazin yang kosong, dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya untuk waktu yang lama. Ada pendapat yang mengatakan, hingga masa Imam Asy-Syafi'i. Hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Mahzurah mengenai azan dan iqomah sangat berharga, khususnya menjadi sumber penting bagi para fuqaha ahli fikih dalam menetapkan hukum azan dan iqomah.